Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Jokowi melaporkan 5 orang ke polisi. Kelimanya dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K ke Polda Metro Jaya. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir hari ini. Beberapa saksi dimintai keterangan, yakni penyidik KPK Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anung Nata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 penyidik KPK menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purbo Bekti dan juga Rizka Anung Nata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Ya, dan untuk mengetahui kelanjutan dari pemeriksaan kedua saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, sudah ada rekan Jessica di Pengadilan Tipikor. Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait keberlanjutan dari sidang yang digelar pada hari ini terkait pemeriksaan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 penyidik dari KPK di kasus terdakwa Hasto Kristianto di dalam tepatnya bahwa Hasto Kristianto didakwa adanya melakukan suap di kasus Harun Masiku. Dan Juno, dapat kami sampaikan bahwa baru saja kami setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Hasto Kristianto dan juga ketiga kuasa hukum
yang dari pihak Hasto ini, yaitu ada Rodi Talapesi, Magdir, dan lainnya. Dan dapat kami sampaikan terkait dari doorstop tersebut atau wawancara yang barusan kami lakukan, bahwa menyampaikan ketiga saksi ini dinyatakan tidak ada fakta baru yang disampaikan, melainkan hanya fakta-fakta yang lama. Dan juga tadi kuasa hukum yang disampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut, ini adalah hal yang baru dalam sejarah hukum atau persidangan, bahwa penyidik KPK yang biasanya dihadirkan sebagai saksi verbal atau lisan ini nyatanya bahwa hari ini dihadirkan sebagai saksi fakta. Sedangkan yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyampaikan bahwa tidak ada fakta yang baru. Sedangkan ada pun yang kami mendapatkan hal yang menarik, bahwa dari saksi yang diperiksa pada hari ini adalah Rosa Purbabekti, menyampaikan bahwa adanya komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, tetapi Rosa pun tidak dapat membuktikan dari bukti-bukti yang disampaikan. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa keberlangsungan dari sidang Hasto Kristianto ini tidak dilanjutkan karena memang sudah 8 jam, dan sehingga sidang ini ditunda hingga Jumat depan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari saksi yang dihadirkan. Lalu juga dapat kami sampaikan bahwa kami dapat sampaikan dari 400 juta yang disampaikan dari Rosa Purbabekti ini, ada yang hal yang kontradiktif dengan kesaksian dari hari kemarin yang disampaikan juga oleh kuasa hukum Hasto Kristianto, bahwa tidak adanya sebenarnya 400 juta itu yang dikeluarkan dari Hasto Kristianto untuk menyuap Wahyu selaku untuk memuluskan untuk dilantiknya Harun Masiku sebagai anggota DPR di tahun 2019 yang lalu. Dan juga pada hari ini memang disampaikan Rosa Purbabekti bahwa Harun Masiku menyatakan melakukan penyuapan yang sebanyak 400 juta ini oleh Hasto Kristianto. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kami akan terus melihat atau memantau untuk di minggu depannya keberlangsungan dari sidang pada hari ini. Sementara itu, Juno. Terima kasih. Jessica melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya. Dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Sehingga memang dalam waktu dekat, kata penyidik ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan.